Assalamualaikum guys. Kali ini Mimin akan bahas film yang cukup kontroversi lagi nih. Film ini berjudul Noah tahun 2014. Mengapa kontroversi? Karena film ini membawa kisah Nabi Nuh bersama dengan bahteranya. Namun cerita di dalamnya malah tidak sesuai dengan kisah kitab-kitab agama kita. Bahkan umat Kristen dan Yahudi pun meminta film ini untuk dibatasi penayangannya. Namun sutradara film ini, Darren Aronofsky, menegaskan bahwa film ini tidak mengambil atau tidak terinspirasi dengan kitab manapun. Karena sensitif, pada akhirnya film ini pun tidak lulus sensor. Oke, ini hanya film guys. Mimin ingetin bahwa kisah Nabi Nuh di dalam film ini tidak sesuai dengan kisah Nabi Nuh di dalam kitab Bible ataupun kitab Al-Quran. Oke, mari kita simak sama-sama plotnya agar kalian tahu perbedaan isi film ini. Film diawali dengan Adam dan Hawa yang diturunkan ke bumi karena suatu kesalahan. Adam dan Hawa mempunyai 3 anak, yaitu Kain, Abel, dan Seth. Suatu peristiwa terjadi di mana Kain membunuh saudaranya sendiri, yaitu Abel. Kain kemudian melarikan diri ke timur dan dijaga oleh para malaikat yang terhukum. Kain pun membangun peradaban maju di timur, dibantu oleh malaikat-malaikat itu. Kejahatan keturunan Kain pun menyebar ke seluruh dunia. Hanya keturunan Seth yang menjaga dan mempertahankan amanah dari Sang Pencipta. Selang beberapa abad berlalu, hari ini keturunan terakhir Seth pun sudah dewasa dan mempunyai anak yang bernama Noah. Saat itu Noah diberi amanah oleh ayahnya agar selalu menjaga amanah dari Sang Pencipta. Saat itu ayahnya akan memberikan warisan berupa sisi ular dari surga. Namun tiba-tiba para pasukan keturunan Kain pun datang untuk mencari batu malaikat yang tertimbun di tanah itu. Ayah Noah mencoba menghadangnya, namun naas, ia akhirnya tewas dibunuh oleh para keturunan Kain itu. Noah yang saat itu bersembunyi langsung berlari untuk mencari perlindungan. Waktu pun berlalu. Saat ini Noah sudah mempunyai 3 anak. Putra pertamanya bernama Sem dan putranya yang kedua bernama Ham. Saat itu Noah sedang mencari rempah-rempah bersama kedua anaknya. Noah juga selalu menasihati anak-anaknya agar menjaga dan menyayangi semua ciptaan Tuhan. Saat itu Noah tiba-tiba menemukan seekor binatang yang mati terpanah. Di saat bersamaan, para pemburu binatang itu menyerang Noah. Noah mencoba melawannya dan akhirnya ia berhasil membereskannya. Akhirnya Noah mengkremasi binatang itu dan menasihati kedua anaknya agar mereka tidak membunuh makhluk ciptaan Tuhan. Noah pun pulang dan menemui istrinya yang bernama Lameh dan putra terakhirnya yang dinamainya Japet. Saat Noah istirahat, ia mendapatkan mimpi yang mana ia melihat sebuah bukit yang hijau dan kemudian ia melihat semua umat manusia musnah tenggelam. Noah pun terbangun dan memutuskan untuk membawa keluarganya menuju sebuah bukit yang ia lihat di mimpinya. Noah percaya bahwa bukit itu merupakan tempat tinggal kakeknya, seperti yang ayahnya ceritakan di masa lalu. Di sisi lain, istrinya mengatakan bahwa perjalanan ini sangat bahaya bagi anak-anak. Namun Noah tetap berpegang teguh dengan tujuannya. Perjalanan panjang pun mereka lalui. Saat itu mereka melihat sebuah camp sekelompok orang. Mereka melihat bahwa semua orang telah tewas terbunuh. Namun mereka melihat seorang anak perempuan yang masih bertahan hidup. Anak itu bernama Ila. Nameh pun mencoba untuk mengobatinya. Namun di saat bersamaan, para kelompok perampok itu mendekati mereka. Noah langsung membawa Ila dan berlari membawa keluarganya menuju sebuah lembah kematian. Noah menyuruh keluarganya pergi menjauh dan ia pun mencoba menghadapi perampok itu. Namun para perampok tiba-tiba lari ketakutan. Ternyata sosok malaikat penjaga terbangun dan kemudian memukul Noah sampai pingsan. Para malaikat itu memasukkan Noah dan keluarganya ke dalam sebuah jurang. Noah mencoba meyakinkan para malaikat itu bahwa dirinya adalah keturunan Adam dan ia sedang membawa amanah Tuhan. Namun para malaikat itu tak percaya dan mengatakan bahwa para keturunan Adam yang mereka bantu malah berbuat kejahatan dan mengkhianati amanah Tuhan. Para malaikat itu pun pergi meninggalkannya. Di saat malam hari, tiba-tiba salah satu malaikat menolongnya dan mengawal mereka menuju bukit. Di tengah perjalanan, malaikat itu bercerita bahwa dirinya sebenarnya bukanlah berwujud batu, namun cahaya. Tempat mereka sebenarnya adalah di langit. Tugas malaikat itu adalah mengawasi Adam dan Hawa. Sebenarnya mereka dilarang untuk mencampuri urusan manusia.
Namun suatu saat para malaikat memutuskan untuk membantu Adam dan Hawa karena kasihan. Karena menentang aturan Tuhan, mereka pun dihempaskan ke bumi dan cahaya mereka dibelenggu oleh bebatuan. Para malaikat pun membantu Adam dan Hawa sampai ke keturunannya. Namun dengan bantuannya, para keturunan Adam itu malah menjadi orang-orang yang jahat. Sebagian malaikat malah dibunuh dan dibudak oleh mereka. Namun suatu saat, para malaikat itu diselamatkan oleh satu-satunya keturunan Adam yang baik, yaitu kakek Noah yang bernama Metuselah. Setelahnya, para malaikat itu pun menempatkan Metuselah di bukit dan menjaganya sampai saat ini. Dan hari ini malaikat pun bahagia karena melihat cucu Metuselah yang masih hidup. Akhirnya malaikat itu membawa Noah ke sebuah bukit, tempat tinggal kakeknya itu. Noah dan Sem langsung menemuinya ke atas. Baru pertama kali ini Noah bertemu dengan kakeknya. Noah juga memperkenalkan putra pertamanya, yaitu Sem. Metuselah pun menidurkan Sem, dan Noah pun mulai bertanya kepada Metuselah soal mimpi yang dialaminya. Metuselah pun mengatakan, jika umat manusia tidak berubah, maka mereka semua akan dilenyapkan. Saat itu Noah tak sengaja meminum ramuan penenang, dan akhirnya ia kembali bermimpi soal kemusnahan ini. Namun kali ini ia melihat sebuah kapal dengan hewan-hewan yang berenang menuju kapal itu. Noah pun terbangun dan akhirnya ia mendapatkan sebuah jawaban. Noah kemudian mengatakan kepada kakeknya bahwa dunia ini akan tenggelam. Hanya hewan-hewan dan keluarganya lah yang selamat. Metuselah kemudian memberikan sebuah benih dari surga, yaitu warisan dari ayahnya. Noah pun kembali menemui keluarganya dan mengatakan bahwa semua kejahatan akan musnah dalam waktu dekat. Suatu saat, ada sebuah peristiwa yang menenggelamkan seluruh daratan. Noah pun meminta anaknya untuk membantunya membangun sebuah bahtera. Noah langsung menanam benih yang diberikan oleh kakeknya itu. Keesokan harinya, para malaikat lainnya pun menghampiri Noah dan akan membunuhnya. Noah mengatakan bahwa tidak semua keturunan Adam itu jahat. Namun malaikat itu masih tak percaya juga. Di sela mereka berdebat, tiba-tiba benih yang ditanam Noah mengeluarkan air. Aliran air itu kemudian menumbuhkan ribuan pepohonan sampai membentuk sebuah hutan. Melihat mukjizat itu, para malaikat pun memutuskan untuk membantu Noah. Aliran air itu mengalir ke seluruh dunia dan memanggil hewan-hewan di luar sana. Beberapa tahun kemudian, Noah berhasil membangun sebuah bahtera dengan memanfaatkan pepohonan dan hampir menyelesaikannya. Anak-anaknya pun sudah dewasa. Sem juga memilih Ilah untuk dijadikan kekasihnya. Saat itu, Sem melihat ribuan burung yang terbang menuju bahtera. Semua burung-burung itu pun memasuki bahtera itu. Istri Noah mencoba membuat ramuan guna untuk menidurkan para hewan di dalam bahtera. Selang beberapa saat, semua hewan melata pun berkumpul dan memasuki bahtera itu. Selang beberapa waktu kemudian, tiba-tiba pasukan keturunan Kain mendatangi bahtera itu. Noah langsung menghadang mereka dan mengatakan bahwa dirinya adalah generasi ke-8 dari Set, dan sebentar lagi kaum keturunan Kain akan binasa. Para malaikat pun juga menghadangnya. Melihat itu, para pasukan Kain pun pergi dan mengancam bahwa ia akan kembali dengan pasukan yang lebih banyak. Keesokan harinya, semua hewan berkaki 4 pun mulai berjalan menuju bahtera. Noah pun terkagum melihatnya. Untungnya juga, ia sudah mempersiapkan tempat bagi hewan-hewan itu. Di sisi lain, para pasukan Kain memulai melatih dan merekrut warganya untuk menjadikannya tentara. Kain hanya memberi makanan bagi orang yang bersedia berperang saja. Di sisi lain juga, Ilah menemui Noah dan mengatakan bahwa dirinya mandul. Ilah sangat sedih karena harapan satu-satunya populasi manusia di masa depan adalah dirinya. Namun, Noah mencoba membuatnya tenang karena itu merupakan kehendak Tuhan. Mimpi Noah ternyata benar bahwa pada akhirnya semua manusia akan musnah dan tak ada lagi generasi penerus manusia. Melihat itu, istri Noah pun tak tega dan kemudian ia meminta Metuselah untuk memberikan anugerah anak kepada Ilah. Metuselah pun bersedia membantunya. Namun ia mengingatkan bahwa hal ini akan berujung pahit di masa mendatang. Keesokan harinya, Ilah bertemu Metuselah yang sedang kebingungan. Ilah mencoba membantunya, namun Metuselah tiba-tiba memegang perutnya, dan Ilah pun mulai merasakan sakit pada perutnya. Ilah pun langsung berlari menuju bahtera. Di sisi lain, Noah melihat awan-awan yang mulai menghitam.
Hujan pun turun. Ia pun segera mencari anak-anaknya di hutan. Bersamaan dengan itu, para pasukan Kain pun mulai OTW menuju Bahtera. Noah pun berhasil mengumpulkan semua keluarganya dan memasukkannya ke dalam Bahtera. Para malaikat penjaga pun menyapu para pasukan Kain itu. Ribuan pasukan Kain menyerang para malaikat itu. Salah satu malaikat kewalahan dan batu yang membelenggu malaikat itu pun hancur. Namun tampaknya malaikat itu kembali diangkat ke atas langit. Para malaikat lainnya pun merasa bahwa Tuhan sudah mengampuni kesalahan mereka. Pasukan Kain pun bertambah banyak. Satu persatu malaikat pun tumbang dan terbebas dari hukuman. Di sisi lain, Kain tiba-tiba masuk ke dalam bahtera itu dan melubangi dinding samping untuk memasukinya. Di sisi lain juga, Noah melihat bahwa malaikat penjaga terakhir pun tumbang dan diangkat kembali ke langit. Namun, air pun tiba-tiba menyembur dari bawah dan menyebabkan banjir yang luar biasa. Gelombang air raksasa dari sisi lain pun menyapu bersih orang-orang di bawah kapal. Bahtera pun berhasil mengapung. Namun di sisi lain, Kain berhasil memasuki Bahtera. Ham memergokinya, namun Ham diancam akan dibunuh jika ia mengatakan kepada Noah. Akhirnya Ham pun takut dan menyembunyikan Kain di pojok Bahtera. Air pun menenggelamkan seluruh daratan. Gunung tertinggi di sana juga mulai tenggelam. Semua orang di luar sana tak terselamatkan. Di dalam Bahtera, Noah mengumpulkan keluarganya dan menceritakan mengapa ia melakukan hal itu. Ia menceritakan bahwa semua generasi keturunan Set tidak berhasil menyadarkan orang-orang keturunan Kain yang jahat pada masanya. Noah yang merupakan generasi ke-8 Set mendapatkan utusan untuk menyelamatkan semua hewan. Namun seluruh manusia pada akhirnya akan binasa, termasuk Noah dan keluarganya. Meskipun mereka selamat dari bencana, pada akhirnya mereka akan mati dan tak ada lagi yang memperanakkan manusia kembali. Isi bumi pun kembali indah dan hanya diisi oleh hewan dan tumbuhan. Hari-hari pun mereka lalui di dalam Bahtera. Saat itu Ila tiba-tiba merasa bahwa dirinya hamil. Sem pun bahagia mendengarnya. Mereka pun langsung menghampiri dan mengabari Noah. Namun bukan malah bahagia, Noah pun langsung marah besar mendengarnya. Karena pada saat itu Noah tahu bahwa Ila sebenarnya mandul. Istri Noah pun mengaku bahwa dirinya telah meminta kepada kakeknya untuk memberikan Ila seorang anak. Mendengar itu Noah semakin marah karena itu merupakan perbuatan musyrik. Tuhan melarang keras untuk meminta anugerah kepada sesama manusia. Noah mengatakan bahwa Tuhan telah menetapkan keluarganya sebagai manusia terakhir dan tak ada lagi keturunan baru. Akhirnya Noah langsung pergi ke atap Bahtera dan meratapi semua kesalahan keluarganya. Noah merasa bahwa ia tak berhasil menjalankan tugasnya, namun ia berjanji untuk tidak mengecewakan Sang Pencipta. Noah memutuskan dan berjanji akan membunuh bayi itu jika Ila melahirkan anak perempuan. Semua keluarganya pun kecewa mendengar itu, terutama Sem. Berbulan-bulan pun dilalui, mereka tak kunjung menemukan tanda-tanda adanya daratan. Di sisi lain, akhirnya Ila pun merasakan tanda-tanda kelahiran. Istri Noah pun berusaha meyakinkan Noah untuk tidak membunuh bayi itu. Namun Noah tetap berpegang teguh dengan keputusannya. Sem juga berancang-ancang untuk menjaga bayinya itu, walaupun ia harus terpaksa melawan ayahnya sendiri. Saat itu, Ham tiba-tiba memanggil Noah untuk pergi ke pojok Bahtera. Ham mengatakan bahwa ada salah satu hewan yang terbangun. Rupanya Ham dan Kain sudah merencanakan untuk membunuh Noah. Noah pun diserang oleh Kain dan mereka pun bertarung. Di sisi lain, akhirnya Ila melahirkan anak kembar perempuan. Karena merasa bayinya akan dibunuh, Sem langsung pergi untuk membunuh ayahnya sendiri. Di sela pertarungan Kain dan Noah, Bahtera mereka tiba-tiba menabrak sebuah gunung. Hal itu menyebabkan guncangan di dalam kapal. Kain pun terjebak di himpitan kayu. Saat itu Noah ingin menghabisinya, namun tiba-tiba ia diserang Sem dari belakang. Noah pun terjatuh. Kain pun bangkit dan memukul Sem sampai pingsan. Kain berhasil melumpuhkan Noah. Namun ketika Kain akan membunuh Noah, tiba-tiba ia ditusuk oleh Ham dari belakang. Kain pun akhirnya tewas. Ham pun meminta maaf karena ia telah merencanakan semua itu. Noah pun langsung pergi mencari bayi Ila. Noah pun melihat bahwa bayi itu perempuan dan ia pun segera memulai membunuhnya. Namun di saat ia akan menusuk bayi itu, ia tak tega melihatnya.
Akhirnya Noah memutuskan untuk membiarkannya hidup. Noah pun merasa bahwa ia tak berhasil menjalankan tugas-tugasnya. Kehidupan manusia pun pada akhirnya akan terus berlanjut karena ia berhasil melahirkan anak perempuan. Selang beberapa hari, air pun surut dan bahtera mereka berhenti di atas bukit. Hewan-hewan pun dilepaskan, namun Noah menjadi orang yang penyendiri dan pemabuk. Di sisi lain, Ham pun memutuskan untuk pergi karena dosa-dosanya saat itu. Ia pun mencoba menjelaskan kepada Noah bahwa semua orang pasti pernah mengalami dosa, namun Tuhan pasti memberikan kesempatan kepada mereka untuk memperbaiki diri. Mendengar itu, Noah pun memutuskan untuk mewariskan tugasnya kepada anak-anaknya. Walaupun ia gagal saat ini, namun di kesempatan yang akan datang, anak cucunya akan menjadi penuntun bagi orang-orang banyak. Akhirnya peradaban manusia pun kembali dimulai dari anak cucu dari Noah.